Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami bersama. Di sini kami membawa topik yaitu yang pertama mengenai function, yang kedua basic expression, yang ketiga expression kondisional. Untuk function pertama kali akan dibawakan oleh Saya sendiri Raka Adi Pratama dengan NIM 230400178. dan yang kedua adalah basic expression akan dibawakan oleh Saya Raka Seraya Medansa dengan NIM 230400179. dan untuk expression kondisional akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Raihan Pratama dengan NIM 230401169. Sekian perkenalan dari kami, silakan saksikan video presentasi kami. Saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan materi pertama yaitu function. Function ini kumpulan instruksi yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Fungsi ini membantu mengorganisir kode dan membuat lebih mudah dibaca dan digunakan kembali. Fungsi dan cara menggunakannya yaitu fungsi ini function didefinisikan menggunakan kata kunci def diikuti dengan nama function dan tanda kurung. Langsung saja ke contoh kodenya. Didefinisikan menggunakan kata kunci def. Jadi kita bikin dulu def nama functionnya. Kita di sini menggunakan function untuk menghitung luas persegi panjang ya. Maksudnya hitung luas persegi. Function ini mempunyai dua parameter yaitu panjang lebar. Selanjutnya kita masukkan rumus luas yaitu panjang kali lebar. Luas ini variabel luas, panjang dikali lebar. Oke, udah. Selanjutnya return luas. Return luas ini untuk mengembalikan hasil luas. Jadi nanti kalau panjang kali lebarnya sudah dijalankan, dia balik ke variabel luas. Jadi panjang kali lebar akan dijalankan di return luas ini. Selanjutnya print masukkan input input masukkan panjang, nilai panjang. Oke, yang kedua sudah panjang lebar ya, kita aja deh cepat. Oke, lebar. Nanti kita bisa memasukkan nilainya terserah yang kita mau. Setelah itu print outputnya. Untuk menampilkan outputnya luas persegi. Oke. Jadi kita masukkan ini functionnya. Function hitung luas persegi tadi ya. Masukkan ini hitung luas persegi. Masukkan juga parameternya masukkan juga panjang lebar. Oh salah ini
bisa masukkan nilai panjang dan lebarnya sesuka hati. Berapa ya? 10 deh, 10. Ya, panjang lebarnya 7. Terus perseginya jadi 7 kali 10 karena panjang kali lebar ya. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rehan Adiansah akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu basic expression atau ekspresi dasar. Nah, ekspresi dasar ini adalah kombinasi dari variabel, operator, dan nilai yang menghasilkan suatu nilai. Mereka ini adalah fondasi dalam pemrograman untuk melakukan perhitungan atau logika sederhana. Nah, fungsi dan cara menggunakannya dapat berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kode yang akan kita coba hari ini adalah untuk operasi penjumlahan. Yang pertama yaitu A sama dengan float input, lalu kita masukkan nilai A. Di sini tanda petik dulu ya. Nilai A titik 2 lagi, kemudian B untuk masukkan nilai B. Petiknya jangan lupa. Lalu kita run kodenya, masukkan nilai A. Contohnya seperti 12, nilai B yaitu 42. 12 ditambah 42 sama dengan 54. Nah, penjelasannya itu untuk A dan B merupakan input dari pengguna. Lalu ada ekspresi dasar. Ekspresi dasarnya itu yaitu ada A tambah B menghasilkan penjumlahan dari kedua nilai yang dimasukkan. Jadi kita masukkan nilai yaitu 12 dan 42 menghasilkan 54. Lalu ada kombinasi yang bisa kita gunakan seperti gabungkan operasi aritmatika lain seperti pengurangan. Kita bisa masukkan di sini kurang C gitu misalkan, tapi harus kita tambah lagi C sampai dengan float input yang gitu, atau perkalian atau pembagian. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kedua yaitu basic expression. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rehan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan kita pada materi yang ketiga. Pada materi ketiga ini, saya akan menjelaskan yang namanya conditional expression. Nah, conditional expression ini atau kita sebut saja sebagai ekspresi kondisional. Ini adalah kondisi yang akan mengevaluasi suatu kondisi dan mengembalikan nilai tersebut tergantung pada hasil kondisi tersebut. Nah,
dia ini memungkinkan untuk kita mengambil keputusan dalam kode. Keputusannya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk kepada fungsi dan cara menggunakannya ya. Ekspresi ini kita gunakan biasanya untuk pernyataan if, elif, dan juga else, yang nantinya untuk menjalankan kode yang berbeda berdasarkan kondisi yang akan kita berikan. Langsung saja saya berikan implementasinya ya, atau contoh sederhananya dalam codingan seperti ini. Kita sebut saja kita memiliki variabel nilai. Nilai ini akan kita berikan tipe float, dan di dalam float ini kita akan memasukkan suatu variabel lainnya. Contohnya mungkin masukkan nilai. Lalu setelah itu kita masuk saja langsung ke if, elif, dan else-nya ya. Pertama itu if jika nilainya ini kurang dari 75, besar dari 75, maka kita akan print pernyataan Anda lulus, seperti itu. Lalu ada elif. Nah, elif ini berada di antara keduanya ya, if dan else. Elif nilainya dari sama dengan 50. Oke. Maka kita akan mengeluarkan 50 ini jika dia pas-pasan nilainya 50 di bawah 75 ya, tidak besar dari 75, dia akan dinyatakan tidak lolos tapi bisa melakukan remedial. Anda tidak lulus, silakan melakukan remedial. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke else-nya. Selain dari dua perintah tadi ya, tidak memiliki dua keterangan nilai tadi, lebih besar dari 75 atau mungkin besar sama dengan 50, dinyatakan tidak lolos saja. Anda tidak lulus, silakan di semester depan. Nah, seperti ini. Logika singkatnya dari codingan yang telah saya buat ini, jika nilainya itu besar dari 75, sebagai contoh mungkin kita masukkan nilainya 80 ya. Jika nilai yang kita masukkan itu 80, maka notifikasi yang muncul adalah Anda lulus. Tetapi jika nilainya itu besar sama dengan 50, anggap kata mungkin 55 atau 60, pokoknya tidak melewati 75, maka dia dinyatakan tidak lulus, tetapi dia bisa melakukan remedial. Nah, perintah lainnya yaitu else, jika nilainya tidak di antara kedua ini, maka dia akan dinyatakan tidak lulus dan silakan mengulang di semester depan. Langsung saja saya jalankan codingan ini ya. Nah, jika kodenya sudah dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini yang bisa kita lakukan input sebuah nilai ya. Sini kita akan masukkan nilai di sini dalam kondisi dia dinyatakan lulus ya, yaitu nilai lebih besar dari 75. Sebagai contoh kita masukkan nilainya 90. Nah, jika kita masukkan nilainya 90 yaitu besar dari 75, maka dia dinyatakan lulus. Sekarang kita masukkan ke kondisi yang kedua, yaitu jika nilainya itu berada sama besar 50, tidak melebihi 75. Anggap saja nilainya itu 60 ya.
sesuai dengan perintah yang kita berikan yang akan keluar. Nah, ternyata sesuai ya. Jika nilainya itu 60 tidak melebihi dari 75, maka perintah yang akan keluar yaitu Anda tidak lulus, silakan melakukan remedial. Nah, sekarang kita akan pergi ke kondisi yang terakhir, else. Yaitu nilainya itu tidak berada di antara kedua perintah tadi, yaitu 75 dan juga 50. Sebagai contoh kita buat di sini nilainya mungkin 20 saja ya. Nah, jika nilainya 20, perintah seperti apa yang akan muncul? Apakah sesuai dengan apa yang kita buat? Nah, ternyata sesuai ya. Jika nilainya itu 20, Anda tidak lulus, silakan ulang lagi di semester depan. Oke, kalau kita ingin melakukan kombinasi lainnya seperti improvisasi atau memperbanyak kondisi lainnya seperti perintah-perintah yang ingin kita tambahkan, itu bisa saja. Kita bisa saja menambahkan if-nya atau bahkan kita bisa menambahkan elif-nya itu menjadi banyak, sebanyak yang kita mau. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai conditional expression ini. Mohon maaf lebih kurangnya. Sekian dari kami, terima kasih.